Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ari Wulandari, mahasiswa program studi guru sekolah dasar Universitas Terbuka dengan NIM 856339115. Kali ini saya akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu tentang simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua organisme yang hidup saling berdampingan. Nah, kali ini saya akan membahas 3 simbiosis, yaitu yang pertama simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Adapun pengertian simbiosis parasitisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme saja, sementara organisme yang lainnya itu merasa dirugikan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan dan merugikan makhluk hidup yang lainnya. Baiklah, mari kita lihat contohnya. Kutu daun dengan tumbuhan. Kutu daun atau dikenal juga dengan nama afid atau apit merupakan jenis serangga kecil pemakan getah tanaman. Mereka hidup secara berkelompok dan berperan sebagai hama tanaman. Kutu daun biasanya hidup di tumbuhan-tumbuhan dan merugikan tumbuhan yang ia tinggali. Jadi, ini adalah kutu tumbuhan yang ada di daun mangga. Jadi, ini merupakan simbiosis parasitisme, di mana mangga ini akan merasa dirugikan sekali karena kutu ini akhirnya jadi merusak daunnya karena dia menghisap getah yang ada pada daun ini, sehingga akan menghambat pertumbuhan daun dan dia menjadi seperti hama. Sedangkan kutunya ini itu merasa diuntungkan karena dia menghisap getah dari daun pohon mangga ini. Contoh yang kedua adalah hubungan antara kutu kucing dengan hewan kucing, di mana ini juga merupakan simbiosis parasitisme. Kutu ini merupakan organisme yang sangat kecil dan dia hidup di dalam bulu-bulu kucing dan itu sangat mengganggu kucing. Di situ menjadi tempat tinggalnya kutu-kutu tersebut. Dia mengambil darah dari tubuh kucing tersebut dan tentunya ini sangat mengganggu sekali. Jadi kenapa disebut parasitisme? Karena kucing tersebut mengambil darah dari tubuh kucing tersebut sebagai makanannya dan kucing tersebut merasa dirugikan karena tubuhnya tentu akan menjadi gatal dengan adanya kutu-kutu tersebut. Kemudian hubungan nyamuk dan manusia. Ini jelas termasuk contoh simbiosis parasitisme. Kita sering terganggu dengan adanya nyamuk di sekitar kita. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita. Bahkan jenis nyamuk tertentu bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Keuntungan akan didapat nyamuk yang mendapat darah dan dapat berkembang biak. Sementara manusia akan dirugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Kemudian, lalat dan buah. Lalat buah merupakan jenis lalat yang sering mengerumuni buah-buahan. Hubungan antara lalat dan buah-buahan termasuk ke dalam simbiosis parasitisme juga. Adanya lalat buah akan merugikan buah-buahan dan akan menguntungkan lalat buah tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh lalat buah itu adalah lalat buah akan bertelur dan berkembang biak di dalam buah tersebut. Sementara kerugian akan didapatkan oleh buah-buahan karena buah-buahan itu dapat membusuk. Berikutnya ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis dua makhluk hidup yang hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan. Jadi kedua makhluk hidup ini berkembang biak dengan baik. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara tumbuhan dan hewan. Kupu-kupu misalnya. Kupu-kupu dan bunga.
Kupu-kupu menghisap madu dan nektar di dalam sari kelopak bunga untuk dijadikan makanan. Proses tersebut juga membantu penyerbukan dari bunga. Keuntungan yang didapatkan oleh kupu-kupu yang memperoleh makanan berupa madu dan nektar. Sementara bunga mendapatkan keuntungan karena proses penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Begitu pula dengan lebah dan bunga. Hubungan yang saling menguntungkan berikutnya contohnya adalah antara manusia dengan tumbuhan. Manusia dan tumbuhan tentunya saling membutuhkan satu sama lain. Jadi manusia itu mengeluarkan karbon dioksida ketika bernapas, yang itu akan membantu proses fotosintesis tumbuhan, sementara oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan itu akan dihirup oleh manusia. Ya, jadi keuntungannya untuk tumbuhan mendapatkan karbon dioksida, zat yang dikeluarkan oleh manusia ketika bernafas. Karbon dioksida itu akan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis untuk membuat makanan, sementara manusia akan mendapatkan oksigen dari hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Kemudian, cacing dan tumbuhan. Pohon akan mendapatkan keuntungan, yakni lebih mudah menyerap air dan udara dari tanah yang berlubang. Sementara cacing juga mendapatkan keuntungan berupa makanan dari daun-daun kering berguguran yang kemudian membusuk. Berikutnya adalah semut rangrang dan tumbuhan. Keuntungan yang didapat oleh semut rangrang, dia dapat membuat sarang pada tumbuhan. Sementara keuntungan bagi tanaman atau tumbuhan tersebut yaitu akan melindungi dari serangan hama, karena semut rangrang ini akan menyerang hama yang ada pada tumbuhan tersebut. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan alias netral. Contohnya adalah pohon mangga dengan anggrek. Pohon mangga biasanya menjadi tempat bagi anggrek untuk dapat tumbuh dan berkembang. Anggrek akan mendapat sinar matahari dan air yang cukup jika berada pada tempat yang lebih tinggi, yaitu pada batang pohon mangga. Sehingga anggrek dapat melakukan fotosintesis dengan baik dan menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, pohon mangga yang dijadikan tempat menempel bagi anggrek tidak dirugikan ataupun diuntungkan, karena pohon mangga pun mampu melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian ada katak dan pepohonan. Katak yang merupakan hewan darat ketika hujan turun membutuhkan perlindungan agar dirinya tidak basah. Katak mendapatkan keuntungan dari pepohonan berupa tempat berteduh ketika hujan turun. Sementara itu, pepohonan tidak mendapatkan apapun ketika katak berteduh. Maka, hubungan di antara keduanya disebut dengan simbiosis komensalisme. Berikutnya, ada kalajengking tanpa sengat dengan kumbang besar. Kalajengking biasanya memiliki racun pada bagian ekor yang berfungsi untuk melindungi diri. Namun, beberapa spesies dari kalajengking tidak dapat menghasilkan racun atau sengat. Oleh karena itu, kalajengking membutuhkan makhluk hidup lain untuk dapat melindunginya dari pemangsa. Kumbang besar memiliki ukuran tubuh yang cukup untuk menutupi kalajengking. Hubungan keduanya menghasilkan keuntungan bagi kalajengking, sementara bagi kumbang besar tidak terpengaruh apapun, sehingga di antara keduanya disebut dengan hubungan simbiosis komensalisme. Kemudian ada pohon jeruk dan sirih. Sirih termasuk tanaman epifit seperti halnya bunga anggrek. Sirih akan tumbuh merambat dengan bantuan tanaman inangnya. Salah satunya adalah pohon jeruk. Keberadaan sirih yang mendapatkan untung tersebut tidak menguntungkan maupun merugikan pohon jeruk. Demikian video praktikum IPA tentang simbiosis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.